Bismillahirrahmanirrahim, Sobat Colenak, Sobat Tani, ketemu lagi dengan kami, Duo Colenak, Duo KD itu, Kang Dayat, Kang Dani. Gimana kabarnya Kang Dani? Kang Dayat. Sehat? Iyo, alhamdulillah. Kang, ya. Kemarin giveaway yang kita janjikan, iya, banyak yang jawab loh. Oh banyak ya? Nah, kuncinya gini, Sobat Tani, Sobat Colenak. Ini saya juga menelusuri ke berbagai pelosok nih. Jadi ada 3 kunci. Kenapa? Emang pertanyaannya apa? Ini makanya yang dibahas. Kenapa lambang Playboy itu harus dengan kelinci? Kepala kelinci ya? Atau iya benar ya, kepalanya. Tidak semua tubuhnya loh kepala kelinci. Yang penting kelinci lah. Ternyata ada 3 kuncinya. Pertama, kelinci itu mau mengawini semua jenis betinanya. Maksudnya gimana itu teh? Dengan betina manapun. Rawog. Tapi betina kelinci. Nggak mungkin kan ngawinin kambing atau domba mah. Nah, itu. Mau ngawinin kutu, itu mungkin lah. Oh gitu? Pertama, iya. Jadi satu jantan? Jadi nggak pilih-pilih dia. Jadi jabrah kata orang Sunda mah. Terus? Sakadaek. Uset. Semaunya, nggak mikir. Jadi kebalikannya dengan merpati. Iya. Kalau merpati setia dengan pasangannya, tidak pernah ingkar janji meskipun jinak-jinak merpati. Nah, kalau kelinci kebalikannya, dengan betina manapun, oke. Itu yang jantannya. Itu iya yang jantan. Makanya pakai lambang kelinci. Playboy ya. Playboy. Terus yang kedua itu tadi ya. Pertama mau mengawini betina manapun, betina kelinci maksudnya. Dan yang kedua, libidonya sangat tinggi. Wow. Libido itu kalau di bahasa Indonesia kan daya ingin kawin. Daya libido namanya. Libido. Mupeng terus ya? Hasrat ingin mengawini lah. Mupeng terus. Betul. Itu sangat tinggi kelinci itu. Nah, nanti Kang Dani bisa jelaskan dari segi repronya. Kemudian yang ketiga, masak atau apa sih ya namanya? Ya masa kawinnya tuh bisa lama. Ya. Bisa lama. Jadi sepanjang waktu, malah ada yang mengatakan sepanjang waktu. Berarti dedeyeun. Bekian. Bekian tenaun bahasa Indonesianya ya. Maunya mauan. Ya artinya dia punya apa ya? Punya hasrat ingin mengawini betinanya itu sangat lebih tinggi. Ya, dan lagi pasca itu ya panjang. Dan ketika betina, pokoknya begitu habis kawinin satu betina, dia dalam satu waktu dia bisa. Tuh kan. Itu yang ada 3 ya, saya ulangi ada 3. Tuh. Kenapa logo Playboy atau lambang Playboy menggunakan kelinci? Kepala kelinci. Ini ditemukan oleh seorang kartunis yang memang sudah profesional, dan ini luar biasa lah. Terserah nih di luar konotasi negatif. Yeah. Tapi saya mengaguminya karena karyanya saja. Yeah. Jadi dari namanya Hugh Hefner, kemudian disempurnakan lagi oleh Art Paul. Jadi itulah 2 orang ini yang penemu dari lambang Playboy atau logo Playboy. Yang saya kagumi sama dia, berarti dia kan mempelajari sifat-sifat kelinci. Betul. Ya nggak? Pasti ya. Sampai majalah apa yang Playboy. terkenal, majalah Playboy itu dia menggunakan lambang kepala kelinci, tentunya jantan itu ya. Jantan. Jadi dia berarti ketika kita hubungkan dengan ilmiahnya, secara ilmiah sifat-sifat kelinci, ternyata ada emang begitu. Jadi katanya tadi saya baca-baca juga ke pelosok negeri nih. Yeah. Jadi katanya kalau ada cowok yang dicap Playboy itu harus bangga, cina.
Karena ceweknya banyak dan cantik-cantik. Jadi saya ulangi lagi, kenapa logo kelinci dipakai lambang Playboy? Pertama, karena libidonya sangat tinggi. Kedua, mau mengawini betina mana saja, dengan betina manapun, betina kelinci ya. Dan yang ketiga adalah masa kawinnya atau lama mengawininya dalam satu waktu itu sangat lama. Ya. Sangat lama. Jadi luar biasa lah kelinci ini dari segi reproduksinya luar biasa. Itu patut dicontoh oleh bapak-bapak. Tapi ternyata di channel kita ya ada yang menyerempet benar lah jawaban. Nanti kita lihat ya. Kita lihat kalau yang mendekati ya minimal ada. Tadi kan 3. Nah, ini ada 2 lah. Ada beberapa sih yang ada ini. 2 kunci. Nanti kita telepon dan kita hubungi melalui sosial media juga. Okay. Kang, satu yang saya ingin tambahkan, Kang. Ternyata dari sifat kelinci tersebut, ini yang saya garis bawahi juga kenapa lambang itu. Ternyata begitu kita kalau memelihara kelinci, teman-teman, ada tahap ketika mengawinkan, itu ada tahapan yang paling tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? Jadi ini nih, kurang ajar si jantan. Jadi jantannya itu di kandang, dia harus si betinanya dibawa ke tempat si jantan itu. Berarti memang dalam memelihara kelinci itu jantan betina idealnya tidak boleh disatukan kan? Nggak boleh. Jadi si pejantannya harus dipisah. Punya kandang jantan sendiri lah. Kemudian kalau mau mengawinkan, si betinanya harus yang dibawa ke tempat si jantan itu. Bayangkan coba, kalau burung kan ada penjodohan dulu. Dia enggak, begitu masuk si betina, beng, beng, gitu. Walaupun ada sekitar waktu 5 menit lah ya, kita lihat perlakuan begitu mau itu langsung. Dan ini umum mungkin ya. Pernah mungkin kalau nggak salah dibahas di beberapa episode yang lalu bahwa pejantan hewan itu, hewan ya, bukan binatang, karena kalau binatang kan termasuk manusia, hewan ya, bahwa pejantan hewan itu memang pendeteksi birahi ulung. Wow. Number 1. Jadi jantannya ya yang. Iya, pejantan. Jadi dia bisa mendeteksi birahi. Bisa ngambek itu mencium, merasakan ini birahi nih. Itu karena ada hormon tertentu dari betina yang dikeluarkan dan hanya jantan yang bisa. Pejantannya itu yang pejantan. Wow. Itu jangan sampai daya deteksi si hewan pejantan itu hilang. Ada di manusia. Maksudnya pernah kita bahas. Bahaya. Bayangin. Bahaya. Kalau pejantan manusia itu dikasih kemampuan mendeteksi birahi, ramai di pasar tuh. Sobat Tani, Sobat Colek. Ini Tuhan yang Maha Kuasa udah sangat-sangat adil. Kita sebagai manusia tidak diberi kemampuan itu ya. Dan itu hanya ada di hewan. Nah, salah satu ciri yang gampang sekali mendeteksi birahi, tadi kan betina kan dibawa. Ya. Nah, pertama, kalau pejantan itu gelisah, itu sudah bisa dipastikan ada sesuatu di betina. Oke. Di luar penyakit ya. Yang tadi ya, yang karena punya kelebihan. Karena dia punya penciuman tersendiri tadi. Kenapa dia gelisah? Karena dia mencium bau hormon yang dikeluarkan oleh betina yang sedang birahi. Oke. Terus yang kedua, betina juga pasti nggak mau diam juga. Iya, gelisah juga. Gelisah juga sama. Ya kita pernah bahas ABCDE. Iya. Kan? ABCDE, ya abuh abang anget, A3BCDE, bengok, teriak-teriak, celingak-celinguk, gelisah, ABCCCD, lewer. Ya, itu juga ada di kelinci ya? Ada lah, sama aja. Iya. Sama aja. Kalau hewan, mungkin ya kalau ciri birahi mungkin bukan hewan, binatang sih masuk itu juga sama aja. Tapi itu cirinya A3BCDE lah. Jadi kita pernah kita bahas. Di kelinci juga sama. Tapi yang harus dicurigai nih Kang Dani, begitu jantan kelinci, kalau saya lihat tadi keterangan Kang Dani, jantan kelinci gelisah dan atau betina juga induknya gelisah, atau yang udah dewasa lah ya, gelisah, itu bisa menandakan bahwa kemungkinan ada yang sedang
birahi. Makanya harus siap-siap tadi gimana? Betinanya dibawa ke Betinanya yang dibawa ke kandang jantannya. Wow. Terus selain itu gimana Kang Dani? Nah, oke. Jadi itu adalah kenapa berasal dari pertanyaan itu. Dan itu ada hubungannya dengan emang ilmiah ya Kang Dayat ya. Sangat. Jadi bukan sembarang. Ngarang lah. Nah, Sobat Tani, Sobat Colenak, kita akan membahas kelinci. Dan kelinci ini sudah juga salah satu aneka ternak dan dia adalah salah satu kontribusi untuk ketahanan pangan, terutama dari untuk protein hewani. Tadi juga burung, kemudian kelinci. Nah, ada berbagai macam kelinci sebetulnya yang terutama di Indonesia ini, bahkan sekarang Kang Dayat dari mulai kelinci peliharaan untuk pedaging, kemudian juga ada kelinci untuk hias. Nah, yang tadi ya pet animal. Jadi kalau pedaging mungkin teman-teman dan Sobat Colenak udah tahulah kalau di daerah Lembang itu ada suka yang jual sate kelinci dan bahkan di tempat yang lain sekarang udah umum. Dan kata Kang Dayat itu rasa dagingnya itu mirip ayam. Nah, pemerintah juga sekarang sudah ini Kang Dayat, jadi teman-teman Sobat Colenak itu Sobat kelinci khususnya di Kementerian Pertanian Kang Dayat itu para peneliti kita Badan Litbang Pertanian itu sudah terutama pemuliaan itu bagaimana meningkatkan kualitas terutama daging, kemudian itu ada beberapa yang disilangkan dan menghasilkan beberapa varietas atau galur ya, istilah kalau bilang galur itu yang bisa menjadi salah satu bisa meningkatkan atau menjadi peningkatan pendapatan untuk bagi peternak kepada yang melihara kelinci. Dan ini Kang Dani, ternyata kita juga punya kelinci asli Indonesia. Ya, betul. Plasma nutfah itu yang warnanya putih mulus dan matanya merah kalau nggak salah. Merah, ya. Itu yang kelinci lokal lah, atau kelinci Indonesia. Karena kalau kelinci yang termasuk kelinci hias kayak yang banyak sih pernah booming itu yang Angora. Betul, yang bulunya banyak lah. Ya sekarang mungkin mirip-mirip kucing-kucing Angora juga, Angora lah. Kemudian ada yang bertubuh besar sih pernah saya lihat di daerah Cianjur Jawa Barat itu Rex apa ya? Gede banget. Saya pernah betul. Mungkin ada 5-6 kilo mungkin. Betul. Itu ada beberapa kan lihat memang ada yang sudah disebutnya reksi ya. Reksi. Jadi Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian dan juga melalui Balai Penelitian Ternak, Puslitbangnak terutama, itu sudah menghasilkan salah satu galur yang disebut Reksi Agrinak. Reksi ya? Dan satu rumpun dengan Reza Agrinak. Itu yang udah berarti memang Rex itu unggul ya? Iya betul. Jadi memang dia untuk pedaging. Betul. Dan ya bulunya juga ada hitam dengan putih itu ciri khasnya itu. Udah ciri khasnya. Dan itu sudah dilepas berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 303 KPTS SR 125 2017. Oke, jadi teman-teman yang ingin berusaha kelinci jangan khawatir, udah punya bisa kita menghubungi mungkin Balitnak atau Puslitbangnak dan atau ke kami berdua juga bisa. Nanti kami bantu menghubungkan lah di mediasi gitu ya. Nah iya, karena mereka itu udah punya keunggulan. Ya betul. Keunggulan. Jadi beberapa keunggulannya yang Kang lihat nih kalau boleh saya ambil dari salah satu artikel di Badan Litbang Pertanian. Reksi Agrinak yang itu memiliki keunggulan spesifik pada jumlah anak kelahirannya itu bisa 6-8 ekor. Oh, besar ya. Rundai. Jadi emang apa istilahnya kalau lebih dari satu? Prolific. Ya, itu. Dan bobot induknya 2.932 gram. Jadi 2,9. Hampir 3 kilo lah. Hampir 3 kilo. Itu besar ya. Dengan koefisien keragaman 9% dan bobot jantan dewasanya 2,7. Lebih kecil ya? Lebih kecil. Memang itu kali ya, mungkin ya. Dengan koefisien 10%. Sedangkan kelinci Reza Agrinak tadi memiliki sifat kualitatif dewasa berambut halus dan ada hitamnya itu. Yang putih dan hitam, coklat dan hitam. Dan bentuk mukanya oval. Berarti saya baru ingat nih. Jadi ada satu jenis kelinci yang Rex ini mungkin ya. Yang bulunya mirip-mirip karpet di masjid.
yang tebal. Ya, benar ya? Betul, betul. Karena Iya, bulunya nggak bulunya, panjang. ya. Karena yang asli Indonesia, yang putih mata merah itu kan agak panjang. Iya, betul. Nah, betul, Ini Kang kayak lihat. mirip-mirip karpet di masjid yang tebal-tebal itu. Ya, ya. Bersambung minggu depan.